Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Satrio Wibowo. Saya Ahmad Jani Ridho dari kelompok 8 dan teman-teman ingin menyampaikan opini perubahan minimum capres atau cawapres menurut argumentasi saya. Perubahan syarat minimum usia capres cawapres adalah isu yang perlu ditimbang secara hati-hati. Menurunkan batas usia dapat membuka peluang bagi pemimpin muda dengan ide-ide baru, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya pengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Sisi positifnya, kandidat lebih muda bisa membawa perspektif segar dan mungkin lebih memahami kebutuhan generasi milenial serta Gen Z. Ini bisa mendorong presentasi politik kaum muda dan regenerasi kepemimpinan. Sisi lain, kepresidenan membutuhkan kematangan dan kebijaksanaan yang umumnya didapat dari pengalaman panjang. Ada risiko bahwa pemimpin yang terlalu muda belum siap menghadapi kompleksitas politik nasional dan internasional. Yang krusial adalah menemukan keseimbangan antara membuka kesempatan dan memastikan kualifikasi yang memadai. Mungkin penurunan moderat batas usia bisa jadi solusi, misal dari 40 tahun ke 35 tahun. Namun lebih penting lagi untuk fokus pada kapabilitas, integritas, dan visi calon daripada sekedar angka usia. Sistem seleksi kandidat yang ketat dan pendidikan politik masyarakat juga sama pentingnya dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Hilmina. Di sini saya akan memberikan argumentasi tentang perubahan syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden. Bisa menjadi langkah signifikan dalam reformasi politik Indonesia. Menurunkan batas usia minimum misalnya dari 40 tahun ke 35 tahun atau bahkan lebih rendah. Mencerminkan upaya untuk memberikan ruang lebih bagi ketertiban generasi muda dalam kepemimpinan nasional. Generasi muda dianggap lebih energi, gagasan progresif, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika global yang menjadi kekuatan tersendiri di era modern ini. Di sisi lain, ada kritik terhadap perubahan ini sering berfokus pada kurangnya pengalaman dan kematangan emosional yang mungkin dimiliki oleh kandidat yang lebih muda. Kepemimpinan di tingkat nasional menurut kebijaksanaan yang lebih biasanya diperoleh melalui pengalaman yang panjang di dunia politik, birokrasi, dan sektor publik. Kekhawatiran ini wajar, mengingat keputusan strategis pada level kepemerintahan tertinggi bisa berdampak besar pada stabilitas dan kemakmuran negara. Maka dari itu, meski membuka peluang bagi calon yang lebih muda dapat mempertimbangkan dinamika politik dan mendorong inovasi, ada baiknya juga tetap mempertahankan standar seleksi yang ketat, termasuk pertimbangan mengenai pengalaman dan rekam jejak. Perubahan syarat usia ini harus diimbangi dengan kesiapan generasi muda untuk menghadapi tantangan politik yang kompleks, serta mekanisme yang memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang cukup untuk memimpin bangsa. Terima kasih. Nama Hamdana Sulhan Najidatul Rasyida. Di sini saya akan menyampaikan tentang opini saya terkait perubahan syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia menimbulkan beberapa pandangan. Menurut opini saya, syarat usia minimum capres-cawapres boleh diturunkan, tapi jangan terlalu drastis penurunannya, misalnya dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa menurunkan usia minimum dapat membuat para calon kurang berpengalaman dalam pemerintahan atau politik, beresiko dalam mengambil
keputusan yang strategis berdampak besar pada negara. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa menurunkan usia minimum ini dapat membuat para calon yang kurang berpengalaman dalam pemerintahan atau politik beresiko dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak besar pada negara. Pengalaman memimpin terutama dalam posisi publik sangat penting dalam memastikan stabilitas atau keberlanjutan kebijakan negara. Selain itu, ada juga argumen bahwa meski usia muda membawa energi dan semangat baru, pengalaman dan kematangan dalam menyikapi masalah besar dalam hal yang tidak bisa diabaikan. Pada akhirnya, perubahan ini harus didasarkan pada keseimbangan antara memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi dalam politik, namun tetap memastikan bahwa mereka yang dipilih memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai untuk memimpin negara. Terima kasih. Saya Nusli Putri, saya akan menyampaikan opini saya mengenai perubahan syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden. Perubahan syarat minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden yang saat ini sedang menjadi perbincangan publik membawa dampak signifikan bagi dinamika politik di Indonesia. Usulan untuk menurunkan batas usia minimum dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau bahkan lebih rendah menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Bagi pendukung perubahan ini, mereka berpendapat bahwa batas usia yang lebih rendah akan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat lebih aktif dalam politik. Mereka percaya bahwa pemimpin muda dapat membawa ide-ide segar, inovasi, dan perspektif baru yang dibutuhkan oleh negara untuk menghadapi tantangan masa depan. Di sisi lain, kelompok yang menentang perubahan ini merasa bahwa usia yang lebih muda belum tentu berbanding lurus dengan kematangan pengalaman dan kemampuan dalam memimpin negara. Mereka khawatir bahwa kandidat yang lebih muda mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup dalam pemerintahan atau politik untuk memegang posisi strategis tinggi presiden atau wakil presiden. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan politik yang kompleks, mereka berargumen bahwa pengalaman panjang dalam pemerintahan dan politik sangat penting untuk menjaga stabilitas negara. Jadi, menurut opini saya, perubahan syarat usia capres dan cawapres memang membuka ruang diskusi yang menarik tentang siapa yang layak menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Namun, penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan bahwa selain usia, kualifikasi lain seperti integritas, pengalaman, dan visi politik yang jelas juga harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih pemimpin. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiansyah Ramadhani dari kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang perubahan syarat minimum usia capres dan cawapres. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat minimum usia capres dan cawapres telah memicu beragam reaksi di masyarakat. Perubahan ini membuka peluang bagi generasi muda yang memiliki pengalaman kepemimpinan di daerah untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan presiden. Perubahan ini dipandang sebagai upaya untuk merevitalisasi demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda yang memiliki ide-ide segar dan perspektif yang baru. Argumentasi saya dalam perubahan ini, yakni dengan adanya pemimpin muda diharapkan dapat mencegah terjadinya stagnasi kepemimpinan dan mendorong inovasi dalam pemerintahan. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan representasi generasi muda dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Namun sebagian pihak juga berpendapat bahwa pemimpin muda belum memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Perubahan yang terlalu cepat dapat mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan.
juga adanya kekhawatiran bahwa pemimpin muda dapat dengan mudah dimanipulasi oleh kelompok kepentingan yang tertentu. Sekian dari saya dan juga kelompok 8. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.